Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjaliani Wanamutia, NIM 191473 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 6, ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Saiful Bahri, SAGMM, materi yang berkaitan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Yang pertama ada filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, berupaya untuk mengendalikan segala bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat mereka bekerja. Ketika semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas keselamatan standar, maka akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta proses produksi akan berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kehilangan dan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Yang kedua ada peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian serius. Perhatian dunia internasional terhadap keselamatan dan kesehatan kerja semakin tinggi sejak lahirnya Occupation and Safety Management System atau biasa sering kali disingkat dengan OHSAS 18.001 pada tahun 1999 diterbitkan oleh seorang yang bernama British Standard International atau BSI dan badan-badan sertifikasi dunia yang berisi standar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Di Indonesia juga memiliki perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa aturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja menurut beberapa sumber, diantaranya yang pertama ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3, garis miring Men, garis miring 98, adalah peristiwa yang tidak diinginkan dan juga tidak terduga yang dapat mengakibatkan korban atau kerusakan properti. Yang kedua, menurut OHSAS 18001 tahun 2007 menyatakan bahwa kecelakaan kerja didefinisikan sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mengakibatkan cedera atau sakit tergantung derajat keparahannya, kejadian yang fatal, atau kejadian yang dapat mengakibatkan adanya kematian. Selanjutnya ada tantangan-tantangan globalisasi. Tantangan di bidang ekonomi. Yang pertama ada pada tantangan di bidang ekonomi. Sebagai sebuah proyek ekonomi,
Globalisasi telah mempromosikan dan melegitimasi pemusatan struktur-struktur kekuasaan multisegi yang disebut neoliberalisme. Ada kecurigaan bahwa neoliberalisme telah menjadi selubung ideologis bagi sejumlah proyek globalisasi ekonomi, sehingga kekuasaan dan dominasi makin menggurita atau makin meluas melalui jaringan antar institusi internasional, kebijakan nasional, praktik korporasi, dan investasi yang saling terjalin satu sama lain. Yang kedua, ada tantangan di bidang kebudayaan. Globalisasi sebagai sebuah proyek ekonomi dan proyek kultural yang berdampak pada semua dimensi kehidupan tidak saja memadatkan ruang dan waktu, tetapi juga menimbulkan kompleksitas interaksi manusia dan kegelisahan sosial. Ia tidak saja menciptakan persaingan ekonomi yang semakin alot dan kesenjangan kesejahteraan yang semakin kentara, tetapi pada saat yang sama juga menyempitkan ruang gerak sosial dan mengaburkan identitas kultural. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.